Puji Tuhan, thank you Pak. Shalom Bapak Ibu semua. Eh, iya betul yang Pak Yongki tadi bilang kalau suhu 26 itu suhu paling enak tuh Pak sebenarnya kalau di Indonesia. Anyway, kalau Bapak dan Ibu semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semua untuk buka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-25, Bapak Ibu. Kali ini saya baca ayatnya rada panjang ya, Bapak Ibu, karena ayat 1 sampai dengan ayat 13 karena ini satu kesatuan. Kalau ambil satu ayat saja tidak akan lengkap untuk melihat pesannya. Jadi izinkan saya membaca Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 buat kita semua. Baru nanti kita akan lihat satu-satu apa yang Tuhan mau untuk kita pahami dari ayat-ayat yang kita baca. Matius pasal 25 ayat yang pertama, Bapak Ibu, judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Coba, saudara kembali ke ayat yang pertama. Kalau saudara mencermati ayat yang pertama, Alkitab itu mengkaitkan ini, Pak, Ibu, kedatangan mempelai dengan kerajaan Allah. Nah, kita semua tahu kerajaan Allah kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata Basileia. Basileia itu kerajaan Allah atau Basileia itu arti yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, pemerintahan Tuhan, aturan Tuhan, hak dan wewenang Tuhan, eh, kekuatan yang Tuhan punya. Jadi kira-kira ayat yang pertama tuh Alkitab bilang, kedatangan mempelai laki-laki itu berkaitan dengan kedaulatan. Saudara pegang saja ini, kebenaran ini, prinsip ini di ayat yang pertama, nanti baru di ayat-ayat ke bawah baru kita akan paham betul kenapa di ayat pertama Alkitab berupaya menegaskan kedatangan mempelai berkaitan dengan Tuhan punya kedaulatan. Saudara pegang saja itu. Nah sekarang mari kita lihat di ayat yang kedua. Yang menunggu mempelai datang, Bapak Ibu, ternyata ada kategori. Nah, seperti kita hari ini, kita paham betul yang dimaksud dengan mempelai yang akan datang adalah Kristus, tentu saja, mempelai laki-laki, untuk menjemput mempelai perempuannya, yaitu saudara dan saya. Nah, kita paham betul bahwa ayat 1 sedang menggarisbawahi tentang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, itu berkaitan dengan Tuhan punya kedaulatan. Nah, kalau saudara mencermati ayat 2, saudara akan menemukan bahwa semua orang Kristen tahu kebenaran ini, bahwa sebentar lagi Yesus akan datang.
Semua orang Kristen sedang menanti kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Tetapi di ayat yang kedua, akhirnya kita paham. Dari semua orang Kristen yang sekarang ini sedang menunggu kedatangan Yesus untuk kali yang kedua, ternyata terbagi jadi dua kategori, Bapak Ibu. Setengah di antaranya bodoh, setengah di antaranya bijaksana. Nah, kita perlu belajar ayat-ayat ini supaya kita bisa cross-check ulang, Pak, Ibu. Dari semua kita yang sedang menanti Tuhan, kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, saudara dan saya masuk kategori yang mana? Bodoh atau bijaksana? Sebab ini penting. Sudah? Ulang, ulang. Semua orang tunggu Tuhan datang? Iya. Tapi kedatangan Tuhan dinanti oleh dua kategori manusia. Bodoh, satu. Dua, bijaksana. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan bodoh, apa yang dimaksud dengan bijaksana, supaya saudara dan saya bisa tahu kita masih ada di posisi yang mana nih. Kalau bodoh, berpindahlah jadi bijaksana. Kalau memang sudah bijaksana, ah, konsistenlah di area itu. Sudah? Sekarang mari kita lihat, apakah bodoh? Bodoh, Pak, Ibu, kalau dalam bahasa bahasa Yunani, bodoh itu menggunakan kata ini, moros. Saya tulis di kolom chat, moros, Pak, Ibu. Sudah? Bodoh itu sama dengan begini, Pak, Ibu. Pengertian yang pertama. Sangat bodoh dalam mengerjakan kehidupan atau nilai-nilai moralitas. Moros itu adalah orang yang terbiasa melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas. Nah, itu bodoh. Saudara tentunya tahu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai moralitas. Eh, Hal-hal yang berkaitan dengan moralitas. Kita paham tentang hal tersebut. Nah, orang bijak adalah orang yang tidak melakukan pelanggaran terhadap semua values yang berkaitan dengan moralitas. Alkitab bilang, orang bodoh sama dengan orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap semua nilai dan kode etik moral. Itu bodoh. Sudah? Pengertian yang kedua dari kata moros adalah begini, Pak, Ibu. Tidak beriman kepada Tuhan secara konsisten. Ya. Nah, ini yang perlu kita uji. Sebab iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara dan saya harusnya terbiasa menjadi orang-orang yang mendengar firman Kristus. Kata mendengar itu pengertiannya adalah begini, Pak, Ibu. To listen and understand. Mendengarkan dengan sesama untuk kepentingan memahami. Jadi dengar firman sambil lalu, nggak mungkin iman tampil. Tapi kalau orang mendengarkan firman, mendengarkan sungguh-sungguh untuk kepentingan memahami, pemahaman akan kebenaranlah yang menghasilkan iman di dalam kita. Sudah? Nah, orang bodoh sama dengan orang yang beriman tetapi tidak konsisten. Berarti begini, imannya kalau kita orang Indonesia kita tahu lah statement ini Bapak Ibu, imannya Senin Kemis gitu. Cuman hari Senin dan Kemis aja beriman gitu. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu imannya low aja, down aja gitu. Eh, enggak berkekuatan. Makanya dari mana kita tahu bahwa kita masih bodoh? Cermati aja Pak, Ibu. Konsistensi iman kita kepada Tuhan itu teruji enggak? Seorang bodoh adalah orang yang hari ini percaya kepada Tuhan, besok enggak. Lusa bisa percaya, besoknya lagi enggak. Ketiadaan konsistensi untuk mempercayai Tuhan di dalam iman. Itu orang bodoh. Hal yang ketiga, apakah bodoh atau moros? Bodoh atau moros itu artinya begini Pak, Ibu. Tidak bertuhan. Atau pengakuan kita kepada Tuhan yang berdaulat. Atau pengakuan kita kepada eksistensi Tuhan. Itu tuh gini loh. Dipengaruhi oleh keadaan. Dipengaruhi oleh perasaan. Dipengaruhi oleh fakta yang kita lihat di depan mata. Kalau semua berjalan dengan baik, kita bilang Tuhan adalah Tuhan. Kita mengakui eksistensi Tuhan dalam hidupnya kita. Tapi pada waktu yang kita lihat di depan matanya kita,
pintu tertutup, nggak ada harapan, masalah besar, tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, eh, tampaknya Tuhan tidak terlalu peduli dengan kita. Nah, pada titik itu lalu kita mulai questioning God, mempertanyakan Tuhan. Lalu kita mulai ragu-ragu kepada Tuhan, mempertanyakan eksistensi Tuhan dalam hidupnya kita. Kita mulai goyah mengenai fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu disebut orang bodoh. Kepercayaan kita tentang Tuhan yang eksis seharusnya, Bapak Ibu, tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak dipengaruhi oleh keadaan, bahkan tidak dipengaruhi oleh fakta di depan mata yang kita lagi lihat nyata-nyata nih. Enggak. Nah, orang bodoh adalah orang yang suka ragu tentang Tuhan adalah Tuhan, suka ragu tentang eksistensi Tuhan dalam hidupnya mereka. Itu bodoh. Berikutnya, apakah bodoh? Bodoh pengertian yang berikutnya adalah begini, Pak, Ibu. Orang yang karakternya jahat, kelakuannya jahat. Nah, semua kita paham statement universal ini, Pak, Ibu. What you think is what you act. Apa yang paling banyak saudara dan saya renungkan, apa yang paling banyak pengaruhi perenungan-perenungan kita, dari isi perenungan itu saja akan keluar tindakan-tindakan yang mewakili konten dari perenungan kita. Nah, ternyata ketika cara berpikir orang tidak dikuasai oleh kebenaran yang kita dapat dari firman Allah, maka yang terjadi adalah begini, kelakuan saudara dan saya tidak akan pernah berubah. Makanya Alkitab bilang, orang yang kelakuannya jahat, karakternya jahat, cara berpikirnya jahat, kata-kata yang diucapkan jahat, sebenarnya adalah moros, orang bodoh. Gitu. Yang berikutnya, eh, siapakah orang bodoh? Orang bodoh itu sama dengan orang yang tidak ilahi, tidak godly. Gitu. Bahasa kita hari ini adalah orang yang tidak saleh aja. Nah, orang saleh adalah orang yang mempertahankan konsistensi untuk hidup dalam kebenaran. Cara berpikir mereka dan kelakuan mereka. Berarti Alkitab bilang, orang bodoh sama dengan orang yang tidak mempertahankan konsistensi aja untuk bertahan hidup di dalam kebenaran. Akibatnya, mereka nggak saleh. Mereka tidak ilahi. Nah, coba, saudara dan saya perlu mempertimbangkan tentang persoalan ini. Nah, bodoh juga atau moros juga artinya adalah berkelakuan tidak masuk akal. Kelakuannya nggak masuk akal aja gitu. Katanya kayak contoh ya, saya kasih contoh Pak Ibu. Katanya eh, apa? Katanya pelayan Kristus. Tapi kok kelakuannya begitu? Jadi semua bentuk kelakuan kita yang tidak masuk di akalnya orang gitu. Katanya eh, takut kepada Tuhan. Kok kelakuannya begitu? Jadi semua bentuk kelakuannya kita yang tidak masuk akal aja, tidak bersejalan dengan fakta kebenaran yang kita pahami. Nah itu yang Alkitab bilang, kamu bodoh. Sudah, Bapak Ibu? Nah, pertimbangkan ulang sampai hari ini. Definisi dari bodoh sesuai dengan ayat 2. Kita masih bermain di situ nggak? Apa tadi? Terbiasa langgar kode etik moral, nilai-nilai moral. Sudah? Berikutnya, Alkitab bilang, tidak beriman secara konsisten. Berikutnya, tidak mengakui eksistensi Tuhan dalam hidup kita secara konsisten. Kita ngaku dia Tuhan, tapi kita kerjakan kemauannya kita sendiri. Kita tidak takluk kepada dia punya kehendak dalam kehidupan kita. Alkitab bilang itu bodoh. Tidak ilahi, tidak saleh. Berikutnya, karakter jahat aja. Pikiran jahat, kelakuan jahat, kata-kata jahat. Coba. Sekarang apakah bijaksana? Bijaksana itu eh, Alkitab menggunakan kata ini Pak Ibu, phronimos, bahasa Yunaninya. Apakah phronimos? Bijaksana itu artinya adalah begini. Orang yang berkarakter atau berkelakuan sangat hati-hati karena mereka memahami kebenaran.
Beda jauh ya, Bapak Ibu, antara bijaksana dan bodoh. Bijaksana, phronimos, sama dengan orang yang kelakuannya sangat hati-hati atau karakternya sangat hati-hati karena mereka memahami kebenaran. Berarti rupanya Alkitab lagi bilang, semakin kamu paham kebenaran, semakin kamu akan hidup hati-hati, berkelakuan hati-hati, berkarakter hati-hati. Kebanyakan orang, Pak, Ibu, bertindak dulu baru mikir, ngomong dulu baru mikir. Orang bijaksana biasanya adalah karena identik dengan kehati-hatian. Orang bijaksana adalah orang yang mikir dulu baru ngomong, gitu. Mikir dulu baru bertindak. Karena itu Alkitab bilang bijaksana adalah gini, landasannya sederhana, paham kebenaran. Karena kita paham kebenaran, makanya kita hidup hati-hati. Nah, orang-orang yang tidak paham kebenaran pasti tidak hidup hati-hati. Dan kalau tidak hidup hati-hati, saudara dan saya tetap masuk dalam kategori orang bodoh. Nah, apakah orang bijaksana atau Fronimos? Orang bijaksana atau Fronimos adalah orang yang begini, Pak, Ibu. Alkitab bilang gini, memiliki empati yang sangat kuat. Orientasinya bukan tentang self, bukan tentang me, myself, and I. Orientasinya adalah tentang orang lain dalam hidupnya mereka. Makanya kenapa Alkitab bilang, untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan, ini yang harus kita buat. Utamakan kepentingan orang lain jauh lebih utama daripada kepentingannya kita. Itu adalah tanda bahwa teman-teman dan saya adalah orang-orang bijak. Orang-orang yang begini, terbiasa eh, mengutamakan orang lain karena kekuatan empati di dalam kita. Berbelas kasihan kepada orang lain karena kekuatan empati di dalam kita. Kristus sendiri, empatinya besar sekali, Pak Ibu. Makanya kenapa prioritasnya adalah manusia. Nah, apakah orang bijak? Orang bijak adalah menarik sekali. Promnimos itu artinya ini, cerdas hidup. Hidupnya nggak sembarangan. Orang bijak sama dengan cerdas hidup. Makanya tadi kan dimulai dengan statement. Orang yang sangat berhati-hati dalam berkelakuan, dalam bertindak, dalam karakter, paham kebenaran, empati kuat, fokusnya menolong orang lain, memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain. Tapi orang bijak juga adalah Alkitab bilang dengan jelas. Pronimos sama dengan cerdas hidup. Amin. Itu orang bijak. Nah sekarang coba pertimbangkan. Dalam memahami ayat 2, kita tuh orang bodoh atau kita orang bijaksana? Sudah? Nah, sekarang masuk ayat 3. Ayat 3, Alkitab bilang, garis-garis yang bodoh itu bawa pelita, tetapi gak bawa minyak, Pak Ibu. Tidak bawa minyak. Nah, mari saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Apakah minyak? Minyak itu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata ini, elaion. Minyak. Lihat ya. Bodoh bawa pelita, tapi nggak bawa minyak. Bapak Ibu pasti paham kebenaran ini. Kamu adalah garam dunia. Itu identitas yang Tuhan kasih buat kita. Tapi Yesus juga bilang, kamu adalah terang dunia. Itu pun identitas untuk kita. Terang ada pada kita. Nah, kita bilang di ayat 3, mau bodoh kau mau bijaksana, rupa-rupanya pelita ada pada mereka. Tadi kan saya sudah bilang, ayat 1 menjelaskan tentang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Semua orang yang memahami, yang percaya kepada Kristus, orang Kristen hari ini, paham betul bahwa Kristus adalah mempelai yang akan datang untuk kali yang kedua. Semua orang tunggu Tuhan, masuk dua kategori. Setengah di antara yang nunggu Tuhan bodoh, setengah di antara yang tunggu Tuhan bijaksana. Nah, gadis-gadis bodoh, Alkitab bilang, mereka punya pelita. Seperti yang tadi Tuhan bilang, kamu terang, ada terang pada kamu.
Ada pelita pada kamu. Kita semua orang yang percaya pada Kristus ada pelita pada kita. Cuma yang membedakan orang bodoh dengan orang bijak adalah yang bijak itu bawa pelita dan bawa juga minyak. Sedangkan yang bodoh, Alkitab bilang di ayat 3, bawa pelita, tidak bawa minyak. Apakah minyak? Elaion. Minyak atau elaion di situ, itu artinya adalah begini Pak Ibu. Minyak zaitun murni yang terpakai sebagai bahan bakar supaya pelita nyala. Jadi elaion adalah minyak zaitun. Tapi bukan minyak zaitun dengan banyak sedimen atau banyak endapan di dalamnya. Atau minyak zaitun yang telah terkontaminasi. Enggak. Minyak zaitun yang hanya akan terpakai, yang terpakai untuk pembakaran pelita, supaya pelita bisa nyala, harus minyak zaitun murni. Sudah? Sudah paham apa maksudnya? Alkitab lagi bilang, terang di dalam kamu, cuman akan tetap bertahan menyala. Nggak mungkin padam, sama dengan pelita. Pelita hanya akan bisa bertahan menyala kalau minyak zaitun yang digunakan adalah murni. Makanya kalau Alkitab bilang, orang bodoh bawa pelita, tapi nggak bawa minyak. Alkitab lagi bilang ini, kamu bodoh. Kalau di dalam kehidupan kamu yang adalah terang, kamu tidak mempertahankan kemurnian. Makanya elaion itu artinya adalah minyak zaitun dengan kemurnian tertinggi. Minyak zaitun yang tidak memiliki sedimen atau endapan. Minyak zaitun yang apa tadi? Tidak terkontaminasi. Alkitab bilang, supaya pelita kamu nyala, kamu harus hidup dalam kemurnian. Kemurnian di hadapan Tuhan, kemurnian di hadapan sesama manusia. Tapi ingat yang kedua, ekspresi dari kemurnian adalah tidak ada sedimen di dalam kita atau tidak ada kontaminasi dosa di dalam kita. Ingat Bapak Ibu, kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Makanya dalam perjanjian baru, Alkitab memberikan identitas kepada kita. Kamu itu righteous. The righteous, sorry. Orang benar. The saints. Orang kudus. Terang. Garam. Itu definisi tentang kita. Itu identitasnya kita. Tuhan membenarkan kita melalui darahnya dan di dalam firman-Nya. Betul? Nah, Alkitab bilang ini, orang bodoh adalah bawa pelita tapi nggak murni. Tapi yang kedua, orang bodoh adalah orang yang bawa pelita tapi minyak yang dia punya adalah minyak yang punya sedimen, endapan, terkontaminasi. Coba pertimbangkan dengan baik, Bapak Ibu. Ada endapan-endapan dalam kita punya kehidupan nggak yang berkaitan dengan dosa? Dosa yang mengendap, yang tidak pernah dibereskan, yang tinggal tunggu sebuah waktu, tinggal tunggu trigger aja, itu dosa mencuat ke permukaan. Nah, sedimen di dalam kita, endapan dosa di dalam kita, yang nggak pernah dibereskan, itu harus diselesaikan. Kita nggak boleh membiarkan hidupnya kita terkontaminasi oleh dosa dan pelanggaran. Kalau saudara dan saya membiarkan dosa mengendap dalam kita, nggak cabut sampai ke akar, dosa atau pelanggaran mengkontaminasi perjalanan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak konsisten di dalam kebenaran. Padahal kita punya identitas adalah the righteous, orang benar. Nah, kalau itu ada dalam kita, nah ini yang kita bilang, pelitamu nggak akan nyala lama-lama. Kamu tidak akan pernah teruji sebagai terang yang sebenarnya. Supaya pelita nyala atau supaya terang di dalam kita eh, tetap bersinar, ini yang kita bilang. Satu, kamu murni. Dua, selesaikan masalah dosa endapan. Cabut sampai ke akar. Supaya kamu tidak terkontaminasi oleh dosa dan pelanggaran. Nah, elaion itu juga artinya adalah begini, Bapak Ibu. Minyak dengan kualitas terbaik. Jadi Alkitab bilang, orang yang mengejar kualitas terbaik dalam hidupnya mereka saja, yang terangnya akan konsisten menyala. Amin. Berarti begini, uji ulang. Kemanapun kita pergi, dengan siapa saja kita berinteraksi,
Apalagi dengan orang-orang yang satu rumah dengan kita, yang memahami bagaimana cara hidup kita dalam keseharian di rumah. Coba uji ulang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ditemukan oleh orang-orang terdekat kita sebagai orang-orang yang cara hidupnya berkualitasnya, kelakuannya berkualitasnya, cara berpikirnya berkualitasnya. Bagaimana kita mengekspresikan kelakuan-kelakuan benar di dalam kehidupan kita, itu konsisten nggak? Sehingga orang memahami kualitas kita teruji. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, rajin ke gereja, rajin dengar firman, rajin pelayanan. Tetapi faktanya adalah begini, dalam hidup tiap-tiap hari tidak teruji dalam kualitas. Secara Alkitab bilang, kalau kamu mau mau menjadi bijak, kamu harus menjadi yang tadi kita sudah belajar. Tapi yang kedua, kamu cuma dikenal sebagai orang bijak kalau kamu bawa minyak, supaya pelita jangan padam. Orang bodoh adalah orang yang tahu ada pelita dalam mereka punya hidup. Orang bodoh adalah orang yang paham betul mereka mereka adalah terang, tapi nggak bawa minyak. Nggak fokus kepada peningkatan kualitas diri. Halo, Bapak Ibu, terang di dalam kita cuma bersinar. Sangat kuat. Ketika pada akhirnya orang menemukan hidupnya kita berkualitas. Saudara dan saya nggak boleh cuma ditemukan berkualitas di atas mimbar, di atas panggung, di belakang mimbar, di atas panggung. Nggak bisa. Saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai orang-orang yang dalam hidup tiap-tiap hari, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di tempat di mana kita membangun usaha, kemanapun kita pergi, saya ulang, dengan siapa saja kita berinteraksi, orang harus menemukan kualitas di dalam kita. Mengapa kualitas penting? Kualitas terbaik penting. Serupa-rupanya Alkitab bilang, supaya pelita tetap konsisten nyala, dibutuhkan minyak dengan kualitas terbaik. Terang dalam saudara dan saya cuma bersinar dan konsisten bersinar dalam hidupnya kita. Kalau saudara dan saya mengejar dong kualitas kehidupan terbaik, itu yang kita baca. Baru yang terakhir, minyak atau elaion adalah begini Pak Ibu. Minyak zaitun yang terbiasa dipakai untuk mengurapi supaya apapun yang diurapi dikenal saleh atau dikenal suci. Berarti Alkitab lagi bilang, elaion, kata minyak. Berarti Alkitab lagi bilang, pelita kamu cuma nyala kalau kamu saleh. Kamu hidup dalam kesucian. Yang tadi saya bilang, fakta tentang siapa kita adalah kita garam. Fakta tentang siapa kita terang. Fakta tentang siapa kita orang benar. Fakta tentang siapa kita orang kudus. Minyak. Ulang. Elaion sama dengan minyak yang dipakai untuk mengurapi sesuatu supaya apapun yang diurapi itu dikenal sebagai suci atau saleh. Coba, masalah dimulai ketika Alkitab bilang mereka punya pelita, mereka tidak bawa minyak. Tidak? Ayat berapa ini? Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis bijak beda. Bawa pelita, bawa minyak. Berarti Alkitab bilang gadis bijak bukan sekedar orang yang berkarakter hati-hati karena memahami kebenaran. Gadis bijak bukan sekedar orang-orang dengan kekuatan empati, peduli pada orang lain. Gadis bijak bukan sekedar orang-orang yang cerdas hidup, tapi rupa-rupanya Alkitab lagi berupaya bilang kepada kita, Pak, Ibu. Gadis bijak bawa pelita, ada terang pada mereka, tapi gadis bijak adalah mereka yang hidup murni, sudah. Mereka yang hidupnya tidak terkontaminasi oleh dosa, mereka yang tidak memiliki dosa endapan dalam hidup mereka, mereka yang telah terfokus untuk ini, akar dosa cabut aja, supaya kita nggak kembali lagi kepada dosa yang sama di masa lampau. Sudah? Gadis-gadis bijak adalah bukan cuma murni, bukan cuma nggak punya endapan dosa atau terkontaminasi oleh dosa dan pelanggaran. Alkitab bilang, gadis-gadis bijak adalah orang yang mengejar kualitas terbaik dalam hidup mereka. Gadis-gadis bijak adalah, ulang, mereka yang suci atau saleh. Sudah? Ayat 5.
Di ayat 5 Alkitab bilang, mempelainya datangnya lama. Gitu. Akhirnya mereka karena nunggu capek aja, tertidur. Coba, kita itu kenal pengajaran tentang Yesus akan datang untuk kali kedua dari sejak kapan? Coba Pak Ibu. Mungkin dari sejak sekolah minggu, dari kita masih kecil. Kita udah dengar pengajaran bahwa Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Coba pertimbangkan, saudara sekarang usia kepala berapa? Coba. Kepala dua mungkin, kepala tiga mungkin, empat, lima, enam, tujuh, kepala delapan. Mungkin ada yang kepala sembilan. Coba coba. Artinya kalau let's say kita aja, ya saya aja, kepala lima misalnya. Sudah? Berarti kira-kira nunggu Yesus datang udah hampir udah 50 tahun nih. Dan Yesus nggak datang-datang. Setelah mungkin kepala enam, mungkin kepala tujuh. Kita udah tunggu Yesus 70 tahun loh. Dia nggak datang-datang. Faktanya ini kan gini, Matius 25 ayat 1-13 adalah ayat-ayat yang sedang menjelaskan fakta kita kan. Kita tunggu Yesus udah lama sekali loh Pak Ibu. Dan Yesus nggak datang-datang. Sudah? Itu ayat 6. Sekarang lihat ayat 5. Sekarang lihat ayat 6. Waktu tengah malam, orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Saudara masih ingat? Yesus bilang gini, anak manusia datang seperti pencuri di malam hari. Nggak ada orang yang gini. Nggak ada orang yang bisa mengira-ngira kapan pencuri datang. Alkitab bilang, anak manusia eh, datang seperti pencuri di malam hari. Lalu di ayat 6 Alkitab kan bilang gini, sementara mereka tidur tuh. Karena capek aja nunggu, tidur aja. Sudah mempelai datang. Berarti begini, kamu siap, kamu tidak siap. Mempelai datang. Itu ayat pertama kan? Kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Kamu masih bodoh, atau kamu sudah bijaksana, mempelai akan tetap datang. Pada waktu yang telah dia tetapkan. Memahami kebenaran sampai di ayat yang ke-6. Seharusnya membuat teman-teman dan saya gentar. Gentar terhadap apa? Gentar terhadap Tuhan punya kedaulatan. Sebab begini Bapak Ibu, kita tidak bisa ganggu gugat. Tuhan punya kedaulatan. Kalau dia mau datang, dia datang aja. Terserah. Saudara dan saya masih bodoh atau sedang menjaga diri supaya tetap konsisten di dalam kebijaksanaan. Hati-hati dengan Tuhan punya kedaulatan. Sewaktu dia mempertontonkan dia punya kedaulatan, saudara dan saya tidak bisa ganti, tidak bisa ubah, tidak bisa ganggu gugat. Fakta kerajaan Allah, fakta Tuhan punya kedaulatan, harusnya bikin kita gentar. Supaya saudara dan saya berani sekali meninggalkan kebodohan di dalam kita, lalu berpindah kepada kebijaksanaan. Amin. Ayat 7. Garis-garis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Sudah? Ah, masalah dimulai. Sudah? Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Bagaimana? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Ngapain coba? Ini yang mereka bilang. Pelita kami hampir padam. Coba lihat. Ini bahaya Pak. Gitu. Orang berseru mempelai datang. Dan orang bodoh menyadari bahwa pelitanya hampir padam. Secara desain Tuhan untuk kita, terang dalam kita, nggak boleh padam kan? Sampai Yesus datang. Betul? Makanya kita harus berlaku bijak, bawa minyak, supaya jangan pelita padam pada waktu kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Mari saya jelaskan Pak Ibu. Dua kata dalam bahasa Indonesia, hampir padam dalam bahasa Yunani, cuman satu kata, sbenimi. Hampir padam, Yunani bilang sbenimi. Apakah sbenimi? Menarik sekali.
Hampir padam tuh artinya adalah begini. Pengaruh ilahi, bungkam. Pengaruh ilahi, bungkam. Berarti Alkitab lagi bilang, sebelum Yesus datang, apa yang akan Tuhan buat dalam kita? Yesus buat sebagai Tuhan dalam kita adalah Dia akan tetap lepaskan pengaruh ilahi untuk saudara dan saya. Kepentingannya supaya terang di dalam kita, pelita di dalam kita itu menyala. Kepentingannya adalah supaya saudara dan saya konsisten hidup bijaksana. Kenapa? Ada pengaruh ilahi. Masih ingat? Bijaksana sama dengan apa tadi? Orang yang karakternya sangat hati-hati karena mereka paham kebenaran. Betul? Nah, Alkitab bilang, masalah dari orang bodoh adalah pengaruh ilahi di dalam mereka itu bungkam. Pertanyaannya, gini, bagaimana cara Tuhan pengaruhi kita di dalam keilahiannya? Pakai satu cara, Pak, Ibu. Pakai satu cara. Dia bicara buat kita dari firman. Sudah, firman itu harus kita olah dalam kita punya cara berpikir. Makanya kenapa Alkitab dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Kasih tahu kita kan, renungkan firman. Perenungan adalah olah berpikir. Apa yang kita olah dalam pemikiran kita? Kebenaran. Makanya Paulus bilang, kamu berubah dulu dalam kamu punya budi, dalam cara kamu berpikir, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Alkitab lagi bilang, start dari ayat 8 ya, Alkitab lagi bilang, berarti, sampai Yesus datang, atau gini, sebelum akhirnya dia datang, sebelum dia datang, apa yang dia buat adalah lepaskan dia punya pengaruh ilahi dalam hidup saudara dan saya. Supaya pada akhirnya ketika cara berpikir kita sangat dipengaruhi oleh Tuhan. Pakai firman-Nya. Maka saudara dan saya akan terbiasa hidup dalam kebijaksanaan. Waktu Tuhan datang. Yang dia mau adalah saudara dan saya ditemukan bijaksana Pak Ibu. Bukan bodoh. Coba, masih ingat? Orang bodoh sama dengan orang yang tidak beriman konsisten, kan? Masih ingat? Alkitab bilang apa? Kalau anak manusia nanti datang ke bumi, yang dia akan cari adalah, masih adakah iman di bumi? Ngerti maksudnya? Berarti kalau Tuhan datang, dia tidak mungkin cari orang bodoh. Kalau Tuhan datang, dia pasti cari orang bijak. Nah, untuk menjadi bijak, saudara dan saya harus sangat terbuka kepada pengaruh ilahi di dalam hidupnya kita. Pakai firman Allah dalam cara kita berpikir. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Coba. Saudara bisa buka dengan saya 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Sudah? Oke. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Dua, menyatakan kesalahan. Tiga, memperbaiki kelakuan. Empat, mendidik orang dalam kebenaran. Garis bawahi Pak, itu. Segala tulisan, jelas firman Allah. Yang diilhamkan Allah, yang disingkapkan Tuhan dalam cara kita berpikir. Sampai kita paham isi dari tulisan dalam firman Allah yang kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, manfaatnya ada 4. Ngajar kita. Bapak Ibu semua kita paham. Kalau kurang pengetahuan, orang harus diajar. Kalau bodoh, maafkan saya pakai kata itu, sebab kita lagi bahas bodoh dan bijak. Kalau bodoh, kamu harus diajar. Amin. Diajar pakai apa? Pengaruh ilahi.
di dalam cara kita berpikir. Pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Firman Allah. Ngajar kita aja, enggak. Kalau teman-teman dan saya akhirnya berhasil diajar oleh firman Allah, berhasil cara berpikir kita berhasil dipengaruhi oleh firman Allah, pengaruh ilahi dalam dalam cara kita berpikir pakai firman Allah, yang terjadi berikutnya adalah teman-teman dan saya akan tahu banget salah-salahnya kita masih di mana. Iya toh? Kita terpelajar, kita semakin cerdas memahami kebenaran. Ini bukan cuma tahu kebenaran ya Pak, Ibu. Paham. Banyak orang tahu firman, tapi nggak paham firman. Makanya lihat aja, kelakuan tidak mewakili kebenaran. Yang Alkitab ajar adalah saudara saya harus tahu firman dan paham firman. Supaya pada akhirnya setelah kita diajar oleh kebenaran, pengaruh ilahi bergerak di dalam kita. Kita diajar kebenaran. Alkitab kemudian bilang buat kita begini, kita akan paham salahnya kita di mana. Kan segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk satu ngajar, dua menyatakan kesalahan. Kita akan tahu salah-salahnya kita masih di mana. Setelah kita tahu salah-salahnya kita masih di mana, kita stuck di situ enggak. Setelah orang tahu kebenaran, diajar kebenaran, tahu kesalahan-kesalahan mereka masih di mana, hal berikutnya yang terjadi adalah orang akan memperbaiki kelakuan. Sefungsi firman Allah yang kuasai cara kita berpikir, membuat kita paham kebenaran, ujung-ujungnya membuat kita perbaiki kelakuan. Kalau kamu sadar kamu bodoh, perbaiki kamu punya kelakuan dong. Pindah jadi orang bijak. Kalau kamu sadar bahwa kelakuan kamu tidak berkualitas, ya sadar. Kalau kamu sadar dengan itu, perbaiki kelakuan. Makanya tadi Alkitab bilang, Tuhan akan tetap melepaskan pengaruh ilahinya dalam hidup kita. Pakai firman-Nya dalam cara berpikir kita. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya berpindah aja. Jangan lama-lama jadi bodoh, Pak Ibu. Pilih jadi bijak. Ingat ini baik. Manusia dikasih oleh Tuhan free will. Itu salah satu kehebatan Tuhan yang dia wujudkan di dalam kita. Dia kasih buat manusia free will, kehendak bebas. Orang bisa memilih mau bodoh seterusnya atau orang bisa memilih mau jadi bijaksana. Nah, you choose. Karena begini, pengaruh ilahi tetap dilepaskan buat kita. Persoalannya adalah gini, mau pilih dipengaruhi atau mau pilih tidak mau dipengaruhi oleh firman Allah dalam cara kita berpikir. Baru yang terakhir, firman Allah, segala tulisan yang dilakukan Allah, yang terakhir, bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Sudah paham makna didikan kan? Orang yang terdidik di dalam kebenaran adalah orang yang sudah terbiasa mengerjakan kebenaran. Contoh, waktu kita kecil, Bapak Ibu, orang tua kita didik kita. Salah satu contoh didikan orang tua kita adalah kalau orang bikin baik sama kamu, ngomong terima kasih. Kalau orang kasih sesuatu untuk kamu, bilang terima kasih. Itu didikan. Sampai pada akhirnya, ketika kita disebut orang terdidik, adalah ketika waktu orang tua kita nggak ada, kita terima sesuatu dari orang lain, natural aja, kita say thank you. Itu kita terdidik. Orang bikin baik pada kita, orang tua kita nggak ada. Kita secara natural say thank you. Nah, itu artinya kita udah terdidik. Nah, terdidik dalam kebenaran berarti begini. Ada orang, nggak ada orang. Saudara sudah biasa hidup benar. Orang lihat, orang nggak lihat. Saudara sudah biasa hidup benar. Nah, kenapa kita terbiasa hidup benar? Sederhana. Sederhana. Karena Tuhan lepaskan pengaruh ilahi dalam kita pakai firman, dalam cara berpikir kita. Dan kita terbuka kepada pengaruh ilahi. Makanya kita berubah dari bodoh jadi bijak. Masalah dari orang bodoh adalah itu. Dia bilang, pelita kami hampir padam, lebih tepatnya. Pelita kami sebenimi, lebih tepatnya. Pengaruh ilahi di dalam kami bungkam. Bapak Ibu tahu kan, kalau pengaruh ilahi dalam kita bungkam,
Berarti sudah tidak ada lagi peluang bagi saudara dan saya untuk berubah. Nah, ini kan bahaya. Mumpung Yesus belum datang, Pak, Ibu, pilihlah untuk menjadi bijak. Kejarlah perubahan. Terbukalah kepada pengaruh ilahi. So, akan tiba masa di mana kalau pengaruh ilahi bungkam, saudara dan saya sudah tidak ada peluang untuk kejar perubahan. Kenapa? Yesus datang. Mau kejar perubahan dari sisi mana? Yang tadi saya bilang, Tuhan datang identik dengan dia punya kedaulatan. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, tahan dulu kedatangannya. Saya masih bodoh. Time out. Kasih buat saya waktu. Saya harus berubah. Baru Tuhan datang. Nggak ada konsepnya. Kedaulatan Tuhan, kedatangan Tuhan berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Kalau orang paham ini, orang akan gentar pada Tuhan dan hati-hati hidup. Amin. Lanjut. Bapak Ibu, saya bicara udah lama banget. Boleh saya minta waktu kira-kira 5 menit lagi? Masih ada waktu, Pak? Ah, thank you, Pak Yongki. So, Oke, ayat 9. Garis bijak bilang, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kami bagi, nggak akan cukup bagi kami, nggak akan cukup bagi kamu. Lalu gadis bijak bilang, udah gini aja. Kamu pergi aja ke penjual minyak, beli. Beli minyak dari penjual minyak. Sudah? Ayat 10. Di ayat 10 kita bilang, waktu gadis bodoh lagi pergi beli minyak, sama mempelai datang. Sudah? Lalu kita bilang, dan mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu itu ditutup. Teman-teman masih ingat kan? Bahwa di ayat yang lain kita bilang, Tuhan akan menjemput kita, lalu kita akan dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Masih ingat? Kita bilang, sementara orang bodoh lagi pergi beli minyak, ini yang terjadi, mempelai datang. Dan orang bijaksana, Alkitab bilang ini, mereka yang telah siap sedia masuk dengan mempelai. Kemana? Ruang perjamuan kawin. Begini Pak Ibu, kata siap sedia, bahasa Yunani bilang etoimos. Siap sedia tuh arti yang pertama adalah begini Pak Ibu. Orang yang mempersiapkan segala sesuatu. Sudah? Etoimos, siap sedia. Sama dengan orang yang mempersiapkan segala sesuatu. Tapi pengertian yang kedua dari siap sedia atau hetoimos adalah begini Pak Ibu. Orang yang rela bikin apa aja supaya ada pada posisi siap. Itu hetoimos. Ulang. Hetoimos pengertian yang pertama adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu. Pengertian yang kedua adalah orang yang rela bikin apa saja supaya ada pada posisi siap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saudara dan saya adalah orang yang sedang mempersiapkan segala sesuatu enggak? Dua. Apakah saudara dan saya adalah orang tipikal manusia yang rela bikin apa aja supaya nanti kalau Yesus datang, kitanya siap. Rela bikin apa saja kan artinya begini. Rela buka diri supaya pengaruh ilahi pengaruhi kita. Rela buka diri supaya pikiran kita dipengaruhi aja pakai firman. Rela buka diri supaya kita dididik di dalam kebenaran. Berpindah dari orang bodoh kepada orang bijaksana. Nah rela nggak? Sekali lagi, pilihan. You choose. Sudah? Yang rela bikin apa aja supaya ditemukan siap adalah Alkitab bilang orang yang masuk ke dalam perjamuan kawin. Setelah itu, lihat pintu ditutup. Sudah? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh-bodoh itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Masalahnya pintu udah ditutup. Tadi saya bilang, kalau orang paham ayat 1 dari Matius pasal 25, orang akan gentar kepada Tuhan. Orang akan takut kepada Tuhan. Orang akan sangat gemetar terhadap Tuhan.
Karena kedatangannya berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Bapak Ibu tahu kan, kalau Tuhan sudah tutup pintu, siapa yang mau buka? Saudara tidak bisa main orang dalam, Pak Ibu. Saya tidak bisa bayar orang di dalam ruang perjamuan kami. Untuk begini kan, buka pintu untuk saudara. Bagaimana mungkin? Tuhan yang punya pintu. Dia yang tutup pintu. Makhluk mana yang berani buka pintu yang Tuhan sudah tutup? Ini yang disebut dengan Tuhan punya kedaulatan. Gak bisa diganggu gugat. Orang bodoh gedor pintu. Tuhan tetap tidak buka pintu. Bayangkan nih, kalau tiba-tiba, misalnya, garis bawahi ya, 1 jam lagi Tuhan datang. Secara waktu kita belajar pagi ini dan kita menemukan, gila saya masih bodoh. Berarti manfaatkan 1 jam ini untuk kejar perubahan. Sebelum pintu ditutup Pak Ibu. Nah kita kan nggak pernah tahu kapan Yesus datang. Bisa 1 jam lagi, bisa 100 tahun lagi. Kita kan nggak tahu. Tapi Alkitab lagi bilang, kamu harus sadar, Tuhan itu punya kedaulatan. Sekali dia tutup pintu, karena menemukan kamu bodoh, kamu nggak bisa buka itu pintu. Sudah? Think about that. Ayat 11. Sorry, ayat 12. Waktu gadis bodoh lagi gedor-gedor pintu sambil berkata, eh, nggak gedor sih, ini cuma imajinasi saya aja. Lagi berkata kepada Tuhan, 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 buka kami pintu. Ayat 12, sang Tuhan bilang ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Gila, itu tamparan, itu pukulan telak gitu. Kayak kalau di tinju itu apa? Uppercut. Gila, itu gila tuh. Aku tidak mengenal kamu. Alasannya apa Pak Ibu? Satu saja. Kamu bodoh. Kamu tuh udah dikasih identitas terang. Kenapa kamu nggak pertahankan konteks terang itu dengan bawang minyak? Kemurnian, kejar kualitas terbaik, jaga diri baik-baik supaya tidak terkontaminasi oleh dosa dan pelanggaran. Hiduplah saleh. Cuman gara-gara kebahagiaan sesaat, kepuasan hawa nafsu sesaat, kita bikin kita celaka di bagian akhir. Jangan Pak Ibu. Bodohnya dibuang. Pilih jadi bijak. Coba-coba. Tuhan bilang hari itu, sorry banget, saya tidak kenal kamu. Kata mengenal, Yunani bilang eido. Berarti kalau tidak mengenal, itu sama dengan tidak eido. Apakah eido atau tidak, apakah tidak mengenal atau tidak eido? Itu artinya itu begini Pak. Jadi, saya tidak paham cara hidup yang kamu pilih. Itu. Jadi waktu Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Tuhan lagi bilang, kamu tahu, saya tidak pernah paham dengan cara hidup yang kamu pilih. Kamu itu terang, tapi kenapa kamu nggak saleh? Kamu itu terang, kenapa kamu nggak hidup murni? Kamu itu terang, kenapa kamu tidak kejar kualitas kehidupan? Kamu itu terang, kenapa kamu langgar semua nilai dan kode etik moral? Kamu itu terang, tapi kenapa kamu hidup sembarangan? Kamu tidak hidup hati-hati. Kamu itu terang, kenapa kamu tidak cerdas hidup? Jadi Tuhan bilang, saya tidak paham cara hidup yang kamu pilih. Coba. Makanya, kenapa pintunya ditutup? Nggak bisa dibuka. Sekarang pertanyakan, Pak, Ibu. Pertanyakan. Cara hidup yang sekarang ini, saudara dan saya sedang pilih untuk kerjakan dalam hidupnya kita. Kira-kira, kalau Tuhan lihat cara hidup yang hari ini kita pilih, menurut Tuhan, masuk akal nggak? Pertimbangkan, Pak, Ibu. Pertimbangkan. Terakhir, karena itu, Alkitab bilang, berjaga-jagalah, sebab saudara dan saya nggak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kan tadi dari tadi kita sudah bahas.
Kapan Yesus datang? Wallahu alam. Nggak ada yang tahu. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu bawa pelita, pastikan kamu bawa minyak. Sudah, kalau kamu adalah terang, buka diri, kasih biar pengaruhi lain, pengaruhi kamu. Biarkan firman bicara terus-menerus dalam kamu punya cara berpikir, pengaruhi kamu punya cara berpikir, supaya kualitas kehidupan kamu teruji seperti yang Tuhan ajar. Bisa Tuhan paham. Alkitab bilang, berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga, Gregoro, saya tulis ya. Gregoro, berjaga-jaga. Berjaga-jaga pengertian yang pertama adalah apa? Ibu, waspada. Waspada terhadap diri sendiri, Pak, Ibu. Musuh orang adalah diri sendiri. Waspada. Sudah? Pengertian yang kedua dari kata berjaga-jaga adalah, ini menarik sekali. Menarik sekali, Pak. Berjaga-jaga itu artinya adalah begini. Berpindah dari ketidakjelasan kepada kejelasan. Berpindah dari ketidakjelasan kepada kejelasan. Masih ingat ayat 12, Alkitab bilang apa? Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Artinya, saya tidak paham cara kamu hidup. Hidup yang kamu pilih itu nggak jelas banget. Gitu. Kira-kira Tuhan bilang. Jadi Tuhan bilang, berjaga-jaga itu artinya adalah begini. Jangan hidup nggak jelas. Hiduplah jelas. Identitas kamu jelas. Identitas kamu terang. Ya udah, hiduplah dalam kualitas. Masa identitas terang, tapi hidup nggak jelas? Gitu kira-kira. Nah, kata berjaga-jaga, pengertian yang terakhir adalah begini. Berpindah dari ketiadaan kepada ada, gitu. Gregoro itu artinya berpindah dari ketiadaan kepada ada. Apa maksudnya? Itu yang tadi saya bilang. Tidak ada kemurnian. Pindah jadi murni. Tidak ada kualitas. Pindah ketiadaan kualitas. Pindah jadi berkualitas. Ketiadaan kesalehan. Pindah jadi saleh. Ketiadaan eh, gini. Harusnya nggak boleh ada sedimen atau kontaminasi. Nggak boleh ada. Jadi konsisten di nggak boleh ada sedimen, endapan, atau kontaminasi oleh dosa dan pelanggaran. Ketiadaan kehati-hatian karakter. Pindah kepada hati-hati dalam berkarakter. Itu yang Tuhan bilang. Karena saya ulang ayat 1. Kedatangan Kristus berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Kamu nggak siap, pintu ketutup, kamu selesai. Mau nangis sampai mata kering, pintu tetap tertutup. Makanya di ayat paling akhir Tuhan bilang, kamu waspada terhadap diri sendiri. Perhatikan pilihan hidup yang sedang kamu mainkan hari ini. Kamu hiduplah jelas aja. Jangan hidup nggak jelas. Eh, Baru yang terakhir, berpindahlah dari ketiadaan. Apa yang nggak ada pada kamu, hadirkan. Amin. Sudah, Bapak Ibu. Tadi saya minta tambahan 5 menit, ternyata bablas. Saya selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Yongki, saya kembalikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, silakan berdoa untuk kami dulu, Bu Ona. Oh, baik. Ya, Baik, kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami tahu dengan jelas bahwa Tuhan pasti datang. Kami berdoa, tolong kami dengan kekuatan dari Tuhan. Pengaruhi cara kami berpikir, pakai firman, supaya pada akhirnya kami berani meninggalkan kebodohan di dalam kami dan berpindah untuk menjadi orang-orang bijaksana.
Kasih kekuatan bagi kami. Supaya waktu kami bikin pilihan, pilihan kami benar. Memilih untuk jadi bijaksana. Supaya kapan saja Tuhan datang, kami ada pada posisi siap. Supaya waktu Tuhan datang, kami dibawa masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Kasih kepada kami kegentaran, Tuhan. Gemetar terhadap fakta Tuhan berdaulat. Supaya pada akhirnya, karena kami gentar, kami memilih untuk hati-hati hidup. Hati-hati berkelakuan. Hati-hati berkarakter. Sehingga pada akhirnya, waktu Tuhan mencermati cara hidup yang kami pilih, bagi Tuhan, cara hidup kami masuk akal. Cara hidup yang kami pilih bisa dipahami oleh Tuhan, karena Tuhan yang ajarkan. Seluruh kebenaran ini, Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami terkenal sebagai pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Waktu kami memilih untuk taat kepada Kristus dan firman, kiranya berkat Tuhan menetap di dalam kehidupan kami. Membuat kami berhasil, membuat kami beruntung. Kami terpakai oleh Tuhan maksimal untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kami, lanjutkan kepada keturunan kami, sampai kepada keturunan ketujuh, bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.